Komandan Prague lalu menjelaskan, dulu Jepang meminta kepada kami untuk mentorpedo salah satu kapal patroli di dekat Laut Dokdo. Karena Jepang ingin melakukan Kagemusha di Dokdo. Tidak hanya itu, Jepang juga menyuruh untuk menembakkan rudal nuklir ke Korea Selatan. Jika Korea hancur, itu bagus untuk Jepang. Jika Komandan Prague bersedia mentorpedo kapal patroli dekat Laut Dokdo, ia akan mendapatkan uang senilai 500 juta dolar. Presiden Han sangat marah mendengarnya. Semua awak kapal yang ada di sana kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Komandan Prague akan menembakkan mesinnya ke Jepang karena jika ia akan menembakkan rudal nuklir ke Jepang, Komandan Prague akan mendapatkan uang dari Cina senilai 10 miliar dan juga 5 miliar dolar setiap tahunnya. Presiden Han mengatakan jika Anda menembakkan rudal ke Jepang, AS akan meledakkan Korea Utara, tapi Komandan Prague tidak peduli karena ada Presiden Semut di sini. Korea Utara akan aman selama Presiden Semut menjadi sandera di kapal ini. Tiba-tiba perwira datang dan memanggil kapten kapal ini dan mengatakan semua orang yang ada di kapal ini mendengar percakapan Komandan Prague. Ia kembali ke dalam dan langsung merusak telepon itu. Presiden Semut menanyakan kenapa Dokdo begitu penting sehingga membuat Korea Selatan dan Jepang harus berperang merebutkan Pulau Dokdo di tengah laut itu. Presiden Han lalu menjelaskan wilayah Dokdo adalah wilayah yang direbut pertama kali ketika Jepang menginvasi Korea. Setelah saya selidiki di Google, arti dari maksud menginvasi adalah aksi serangan yang dimana kekuatan perang suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Lanjut, ketika AS menang dan Korea mendapatkan kemerdekaan, penandatanganan deklarasi Kairo dan Potsdam menjelaskan bahwa Dokdo adalah wilayah Korea Selatan dan melarang Jepang memasuki wilayah Dokdo. Namun Dan Rax, asisten Menteri Luar Negeri, menulis memo bahwa Pulau Dokdo mungkin bukan wilayah Korea. Jepang lalu menggunakan memo pribadinya untuk mendukung klaim mereka. Presiden Semut menanyakan di mana tempat Pulau Dokdo itu. Presiden Han lalu menunjukkan sebuah peta. Soyong, presiden dari Korea Selatan, mencoba beristirahat. Namun, Presiden Semut tidak suka kalau ia harus menghirup asap rokok di dalam ruangan ini dan menyuruh jangan merokok di dalam ruangan ini. Tetapi Soyong tidak mendengarkan peringatan itu. Presiden Semut lalu marah dan ia lalu kentut di dalam ruangan kecil ini yang mengakibatkan bau yang sangat luar biasa. Presiden Han lalu membuang rokok itu dari tangan Soyong. Setelah selesai berak, Presiden Semut sangat lapar dan Jang Ki-sok lalu membawakan makanan. Awak kapal yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam kapal selama ini mulai bertanya-tanya dan baru menyadari bahwa mereka sedang dibohongi. Presiden Soyong, Presiden Semut, dan Presiden Han bahwa mereka para presiden kesini ke kapal selam bukan untuk pemeriksaan namun untuk disandra. Awak kapal ini takut karena ia mendengar percakapan Komandan Prague yang mengatakan bahwa kapal selam ini akan menembakkan rudal nuklir ke Korea Utara. Awak kapal ini berasal dari Korea Utara dan di sini awak kapal ini akan berencana akan membebaskan ketua. Namun Jang Ki-sok datang dan mengatakan jangan ikut campur urusan mereka. Jang Ki-sok lalu membawa makanan ke tempat presiden. Namun saat menikmati makanan, Presiden Semut tiba-tiba tersedak seperti ada yang diselipkan di dalam makanan dan benar saja ternyata di dalam terdapat sebuah kertas dari Kang Ki-sok. Dia berpesan mengatakan agar mereka bertiga tetap berada di ruangan ini walaupun mereka mendengar suara tembakan dari luar. Hal ini dilakukan karena Jang Ki-sok dan awak kapal lainnya akan melakukan perlawanan kepada Komandan Prague. Orang ini terus saja melihat ke arah yang sedang berjaga yang membuat orang ini mengeceknya. Lalu awak kapal ini memberanikan diri. Dengan barbarnya orang ini langsung menembaki orang yang memakai topi ini. Beberapa awak kapal ini tewas setelah menembaki orang itu dan orang ini bernama Wung Chul. Dia melihat saudaranya tewas yang membuat jiwa adrenalinnya tergejolak yang langsung maju menembak dan mengenai satu orang langsung tewas dan Myung Chul juga tewas ditembak. Kapten kapal ini Cheng Chil-woo terkena tembakan di bagian perut yang membuat dirinya sekarat.
Jang Ki-sok lalu menyelamatkan presiden lewat jalan rahasia yang ada di lantai toilet. Jang Ki-sok mengajak mereka bertiga ke bola penyelamat dipasang di atas torpedo. Mereka bertiga akan menggunakan bola itu untuk menyelamatkan diri. Namun masalahnya adalah bola penyelamat ini hanya muat 2 orang saja. Namun tiba-tiba ada seorang yang datang dan menembak penjaga di sana. Beruntungnya Jang Ki-sok langsung menembak orang ini. Saat akan naik ke bola penyelamat, orang tadi dia masih bisa bernapas dan dia berniat menggranat mereka. Namun beruntungnya Presiden Han langsung sigap memegang pelatuk granat itu. Soyong lalu mengunci pelatuk itu yang membuat granat itu tidak jadi meledak. Setelahnya mereka bertiga memutuskan siapa yang akan naik ke kapsul bola penyelamat itu. Presiden Han lalu menyuruh Presiden Semut dan Presiden Soyong untuk naik ke kapsul itu. Sebelum naik, Presiden Han mengatakan kalian berdua harus tetap hidup untuk mencegah perang dan menyelesaikan negosiasi kami. Dan Presiden Han akan tetap tinggal di kapal ini. Lalu tiba-tiba ada api dari dapur yang sangat besar yang membuat oksigen di kapal selam ini semakin menipis. Presiden Semut lalu menelpon Gedung Putih mengabarkan bahwa dirinya telah bebas dari kapal selam Korea Utara dan menyuruh Nyonya Wakil Presiden untuk mengirimkan bantuan di wilayah Laut Timur dekat Pulau Dokdo. Di dalam kapal selam, awak kapal lalu memadamkan api dan lalu membungkus mayat yang telah mati, dan ada juga seseorang awak kapal yang menangis karena temannya telah meninggal terkena tembakan. Seseorang lalu membawa kotak P3K untuk mengobati sang kapten kapal ini. Kapal selam Korea Utara menyadari bahwa kapal selam Amerika Serikat sedang ada di permukaan air. Komandan Prague lalu menyuruh untuk naik ke dalaman periskop. Jang Ki-sok menyadari bahwa kapal selam AS sedang menyelamatkan Presiden Semut, dan Jang Ki-sok juga menyadari bahwa Komandan Prague akan berniat menenggelamkan kapal selam Amerika Serikat. Shin memperlihatkan Presiden Semut yang diselamatkan dan meminta kepada bawahannya untuk menelpon Wakil Presiden Amerika untuk menyampaikan pesan ini kepada Perdana Menteri Jepang bahwa kapal selam Korea Utara akan mencoba menembakkan rudal nuklir ke Jepang. Di dalam kapal selam Korea Utara, mereka melihat kapal selam AS dan menyuruh untuk bersiap untuk menembakkan torpedo. Orang ini mencoba menentang supaya tidak terjadi penembakan torpedo, namun karena dia didorongkan senjata, ia jadinya akan menembakkan torpedo ke kapal selam AS. Namun saat akan menembak tombol luncurnya, tiba-tiba torpedo macet. Dia mengatakan jika pintunya tidak terbuka, torpedo bisa saja akan meledak di dalam kapal ini. Jang Ki-sok dan Presiden Han mencoba membuka pintu torpedo itu yang akhirnya berhasil. Namun tidak beberapa jauh dari kapal selam ini, torpedo itu malah meledak yang mengakibatkan guncangan keras di dalam kapal selam. Jang Ki-sok menjelaskan torpedo kami diprogram untuk meledakkan diri saat meleset dari target. Di Gedung Putih, sekretaris memberitahu bahwa Presiden sudah diselamatkan dengan aman. Semua orang yang mendengar sangat bahagia. Kebahagiaan ini tidak didapatkan oleh Korea Selatan karena Presiden Han masih ada di dalam kapal selam Korea Utara. Kembali ke Gedung Putih, sekretaris ini memberitahu bahwa Presiden mengeklaim kapal selam Korea Utara akan menembakkan rudal nuklir ke Jepang. Presiden Semut juga memberitahu kami untuk jangan membantu Jepang. Nyonya Wakil Presiden lalu menelpon pihak Jepang bahwa Korea Utara akan menembak Jepang dengan menggunakan rudal nuklir. Karena hal tersebut, Jepang langsung merespon dengan mengirim pesawat perang dan juga mengirimkan 2 kapal selam yang bernama Oyashio dari Jepang. Di Korea Selatan, bahwa Korea Selatan telah meluncurkan kapal selam untuk menyelamatkan Presiden Han. Pesawat Jepang yang bisa bertahan di awan badai ini meluncurkan alat pelacak yang bernama Sonoboy untuk melacak letak kapal selam Korea Utara. Di dalam kapal selam, Korea Utara menyadari bahwa pesawat Jepang menjatuhkan alat pelacak sonar. Jang Ki-sok merupakan ahli strategi kapal selam terbaik, menyuruh pengendali kapal selam ini untuk pergi di bawah kedalaman lapisan sonik dan atur kedalaman untuk 220 meter. Komandan Prague marah karena Jang Ki-sok telah berkhianat dan menyuruh pengendali kapal selam supaya tidak mendengarkan Jang Ki-sok. Namun kapten kapal ini dan juga saudaranya yang masih sekarat mengatakan untuk menuruti Jang Ki-sok supaya Komandan Prague selamat. Kapal selam ini menunjukkan kedalaman 220 meter yang membuat guncangan yang cukup keras. Akhirnya pesawat Jepang mengetahui posisi kapal selam Korea Utara dan lalu menembakkan sebuah torpedo. Di dalam kapal selam Korea Utara, Jang Ki-sok mengetahui akan ada torpedo akan mendekat dan menyuruh semua awak kapal untuk bersiaplah menembakkan 2 umpan sonar api.
Jadi umpan sonar api merupakan alat untuk mencegah torpedo itu untuk menyerang kapal selam ini. Pesawat Jepang menyadari bahwa torpedonya meleset, lalu pesawat Jepang lalu menyerang dengan menggunakan bom yang dayanya lebih besar. Bom itu beberapa meter dari belakang hampir saja mengenai kapal selam Korea Utara itu, yang mengakibatkan guncangan di dalam kapal selam ini sangat keras. Di dalam, Jang Ki-sok menyuruh pengemudi kapal ini untuk tetapkan jalur ke gunung laut yang bernama Laut Sim Kung Tek. Komandan Prague menanyakan kenapa kita harus pergi ke sana. Jang Ki-sok lalu mengatakan ada sebuah pesawat patroli dari Jepang datang ke sini dengan menerobos badai topan ini. Itu berarti semua kapal selam musuh di Laut Timur ini sedang memburu kapal selam Korea Utara ini, karena mereka sangat ingin menangkap kita. Maka sebab itu kita harus bersembunyi di mana medan yang rumit dan sulit untuk dideteksi. Namun Komandan Prague memiliki pendapat lain, mengatakan dengan menenggak aliansi kita dengan Cina dan bertarung. Komandan Prague lalu menanyakan kepada saudaranya di mana kunci rudal nuklir itu, namun saudaranya telah meninggal karena kehabisan darah. Lalu mengambil kunci itu di lehernya. Di sini Komandan Prague menyuruh untuk naik ke dalaman dan menembakkan rudal nuklir. Pengemudi kapal selam ini mengatakan jika kita naik ke permukaan maka pesawat Jepang akan mengetahui posisi kita. Namun karena tidak berani kepada Komandan Prague, ia akhirnya mematuhi apa yang dia katakan. Komandan Prague lalu memberitahu semua awak kapal melalui alat intercom mengatakan setelah kami berhasil mencapai misi untuk mengebom nuklir Jepang, Cina akan menjanjikan kami bantuan ekonomi yang murah hati dan membantu menghidupkan kembali darah kami untuk berperang melawan imperialisasi. Dan sekarang kami akan menembakkan rudal nuklir ke penjajah Jepang yang menyiksa kami selama berabad-abad. Presiden Prague menjelaskan jika Anda menembakkan Jepang, AS harus melakukan serangan balik sebagai sekutu. Sejak Presiden Semut tahu Cina akan menyangkal segalanya. Percakapan Komandan Prague dengan Presiden Han ini sangat menegangkan karena bisa bakalan terjadi perang dunia ketiga jika salah langkah. Namun saat akan naik ke permukaan air, ada torpedo yang akan datang dan jaraknya 4 km. Setelah diselidiki, torpedo ini berasal dari kapal selam Oyashi dari Jepang. Torpedonya semakin mendekat. Jang Ki-sok menyuruh untuk kemudi kanan keras dan mengarahkan 90 derajat berputar di sekitar gunung laut dan lalu mengeluarkan umpan sonar api. Kapal selam ini lalu bersembunyi di atas gunung laut ini. Namun ia malah bertemu dengan kapal selam dari Jepang dan langsung Jang Ki-sok menyuruh menembakkan torpedo, tapi jangan sampai mengenai kapalnya dan menyuruh meledakkan sebelum menyentuh kapal selam Jepang. Lalu kapal selam Jepang lalu naik ke permukaan air. Komandan Prague di sini sudah siap-siap untuk meluncurkan nuklir ke Jepang. Namun radar kapal ini mendeteksi bahwa ada yang mendekat dan ternyata itu adalah kapal selam kelas Soryu Jepang yang kuat. Jang Ki-sok lalu menyuruh untuk bersembunyi di balik gunung bawah laut ini. Namun Komandan Prague malah menyuruh naik ke permukaan untuk menembakkan rudal nuklir. Namun supir kapal ini malah menentang untuk tidak naik ke permukaan. Mendengar seperti itu, Komandan Prague lalu menembak kakinya yang membuat yang lainnya panik takut dan kapal pun naik. Kapal selam Korea Utara ini lagi dan lagi ada torpedo yang sedang meluncur ke arah kapal ini. Setelah sampai ke dalaman yang disesuaikan untuk meluncurkan rudal nuklir, di saat akan menghitung mundur meluncurkan rudal nuklir ini ke Jepang, tiba-tiba Presiden Han datang dengan membawa granat di tangannya. Namun Komandan Prague malah menembak Presiden Han dan lalu ada seseorang, salah satu awak kapal ini langsung menembak Komandan Prague dan lalu Jang Ki-sok datang. Namun di sini Komandan Prague telah meninggal. Lalu waktu sebelum benturan 120 detik, Jang Ki-sok lalu menyuruh untuk ke haluan kapal selam ini secara manual dengan cara menyuruh orang-orang yang masih tersisa untuk berada di depan haluan kapal selam ini sehingga kapal selam ini menukik ke bawah. Setelah merasa kedalaman sudah pas, Jang Ki-sok menyuruh kembali dan menyuruh menembakkan torpedo mengenai torpedo milik musuh, dan rencana itu berhasil yang membuat semua awak kapal menjadi lega. Namun kebahagiaan itu tidak lama, ada satu lagi rudal menuju ke sini dan Jang Ki-sok menyuruh menembakkan rudal juga. Tetapi rudal itu malah meledak sangat dekat dengan kapal selam ini yang mengakibatkan guncangan yang sangat keras sehingga mengakibatkan kebocoran pipa. Semua awak kapal berusaha memperbaiki kebocoran pipa itu. Kabar buruknya, tangki pemberat kapal selam ini rusak. Jika kita tidak ke permukaan laut, kapal selam ini bisa tenggelam dan kerusakan itu tidak bisa diperbaiki. Radar kapal ini lalu menunjukkan ada kapal
kapal selam yang mendekat di sekitar 4.500 meter. Kapal selam itu menembakkan rudal yang lebih kuat menuju kapal selam Korea Utara ini. Namun tidak ada jalan lain untuk menghindarinya selain pasrah dengan keadaan. Semua awak kapal yang ada di dalam sana pasrah. Sebelum itu Presiden Han menelpon ke negaranya mengatakan militer Korea Selatan harus terus melindungi tanah kami dan memelihara kedamaian dan meminta kepada Nyonya Perdana Menteri Korea Selatan untuk terus menjaga negara Korea Selatan dengan baik. Radar juga mendeteksi bahwa ada 3 kapal selam mendekat. Shin lalu memperlihatkan istri Presiden Han dan anaknya sedang berdoa dengan sangat tulus. Shin kembali terlihat ada 2 torpedo yang mendekat kapal selam itu. Apakah film berakhir seperti itu? Tentu saja tidak. Jadi 3 kapal selam yang terdeteksi adalah kapal selam milik Korea Selatan dan mereka bukan menembak kapal selam Korea Utara, melainkan mereka akan menembak rudal milik Jepang. Karena hal itu, kapal selam Jepang akhirnya mundur. Presiden Han, Jang Ki-sok, dan seluruh awak kapal selam akhirnya bisa selamat yang ternyata mereka mendarat di Pulau Dokdo. Di akhir film, kita diperlihatkan ketika Presiden Semut dan Presiden Korea Utara yang akhirnya menandatangani perjanjian perdamaian. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan film ini sangat recommended untuk kalian tonton. Selain sinema fotografi yang sangat bagus, film ini juga menggunakan efek CGI yang sangat cukup rapi. Stellan ini juga menjadi aktor comebacknya Jong Yoo Sok setelah berapa tahun vakum dalam layar lebar. Sekian dari saya, bye bye.